Nama saya Nelson, nama saya Julian. Ya, dengan saya Pak. Ya. Oke, baik Bu, ini kami akan memberikan beberapa pertanyaan untuk bertanya tentang sekolah ini. Yang pertama, siapa yang bertanggung jawab akan kebersihan sekolah? Baik, SD Kartini 2 ini sejak 3 tahun yang lalu itu sudah mempersiapkan diri sebagai sekolah adiwiyata. Dari tingkat Kota Batam kita dipilih sebagai salah satu sekolah percontohan untuk mengikuti penghargaan adiwiyata. Jadi sejak dari awal kami sudah mengajarkan anak bagaimana untuk menjadikan sekolah ini berbasis lingkungan. Pertama, menjaga kebersihan, yang kedua menjaga kesehatan, yang ketiga adalah menjaga sekolah ini tetap hijau dan asri. Nah, untuk kebersihan, tadi bagaimana? Sejak kapan ya? Untuk kebersihan, ini apakah siswa sekolah selalu membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pikir dengan baik? Yang pertama tadi. Yang pertama, siapa yang bertanggung jawab akan kebersihan sekolah? Nah, tentu saja kebersihan itu menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah, baik dari guru dan karyawan, penjaga sekolah, dan yang paling pasti adalah edukasi tentang kesadaran kebersihan kepada anak-anak didik. Yang paling penting adalah anak-anak didiknya. Anak-anak ditanamkan kesadaran bahwa kebersihan itu merupakan tanggung jawab semua, mulai dari diri sendiri. Jadi kebersihan dimulai dari kebersihan kelas dulu. Kelas, kemudian bagaimana mereka tahu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, kebersihan lingkungan sekolah itu ya banyak, misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan selokan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga sanitasi, mulai dari ruang kelas, kemudian taman, kemudian ini tempat-tempat air, toilet dan segala macam itu tetap dijaga kebersihan. Dan setiap anak punya kesadaran itu, ya, karena setiap anak itu punya sanksi bagi anak yang melanggar aturan tentang kebersihan sekolah. Dan yang paling penting adalah sekolah ini punya duta. Ada duta lingkungan dan sama duta energi. Nah, duta lingkungan ini tugasnya setiap jam istirahat pertama dan kedua mereka kontrol, memberikan peringatan kepada anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya, terutama di daerah kantin untuk menjaga kebersihan di lingkungan kantin. Terus yang paling penting anak-anak tidak menggunakan plastik. Jadi di sini diupayakan zero plastik. Jadi tidak ada anak yang menggunakan kemasan plastik makanan, selalu membawa tempat minum refill isi ulang, seperti itu. Jadi tugas duta lingkungan itu memberikan penyadaran kepada anak-anak, kontrol lingkungan. Ketika anak ada yang buang sampah sembarangan diingatkan, gitu, seperti itu. Kalau boleh tahu sanksi bagi anak yang melanggar aturannya apa ya? Ya, sanksinya secara khusus seperti ini. Ketika ada teman melihat temannya membuang sampah sembarangan, itu mereka melapor ke wali kelas. Nah, wali kelas memberi sanksinya seperti ini. Mereka wajib memungut sampah satu kantong yang disiapkan oleh wali kelasnya. Satu kantong itu ada ukuran tertentu. Sebelum penuh sampah itu mereka tidak boleh kembali ke kelas. Jadi sampah itu tidak boleh dipungut dari tong sampah. Mereka cari sekitaran sekolah, ya baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Terutama sampah-sampah daun. Di sini kan paling banyak di Kartini ini adalah sampah organik, sampah daun-daun itu. Karena di sini banyak pohon-pohon besar. Anak-anak sanksinya seperti itu. Jadi ketika temannya melihat ada teman yang buang sampah sembarangan, teman yang melihat itu melapor ke wali kelas, atau kalau duta lingkungan yang melihat dia akan memberi sanksi ke temannya. Jadi nggak ada yang berani dengan duta lingkungannya itu. Duta lingkungan itu adalah anak-anak yang punya persyaratan bersih, maksudnya punya kebiasaan, kita lihat sehari-harinya dia menjaga kebersihan diri maupun sekolah. Anak-anak terpilih lah, dan sebelumnya mereka dikasih pemahaman tugas dari duta lingkungan itu apa aja. Siswa sekolah SD Kartini 2 selalu membuang sampah pada tempatnya. Insya Allah. Jadi begini, kami mengantisipasinya dengan memberi sosialisasi. Pertama, sosialisasi kepada anak-anak bahwa sampah itu ada sampah anorganik sama sampah organik. Nah, kami menyiapkan 3 tong sampah. 3 tong sampah awalnya, tong sampah warna hijau, kuning sama merah. Tapi karena kita tidak menghasilkan sampah kimia, kami hanya menyiapkan 1 paket tong sampah setiap depan kelas itu sampah organik dan anorganik. Yang hijau itu kami beri pemahaman kepada anak-anak, gunanya adalah untuk sampah daun, sampah makanan, sampah kertas, seperti itu kan organik. Yang kalau anorganik itu sampah-sampah plastik.
Dan sejak ada peraturan itu, sampah plastik di SD Kartini 2 ini sudah frekuensinya sudah turun, volumenya udah mulai turun gitu, udah mulai berkurang. Jadi kita hanya banyak sampah organik sekarang ini. Jadi anak-anak sudah tahu kok membuang sampah. Kalau sampah kertas di mana, sampah plastik di mana. Jadi ketika anak salah itu saling menegurkan, saling menegur gitu. Tidak ada duta. Nah, duta itu mengontrol saat istirahat pertama dengan kedua. Yang jelas anak-anak sekarang sudah tahu sih. Jadi kalau ada temennya buang sampah sembarangan, mereka saling menegur. Nggak kayak dulu lagi ya? Enggak, insya Allah enggak. Coba boleh dicek di sampah-sampah mereka sekarang sampah plastik sama itu sudah terpisah. Itu pertama. Yang keduanya penjaga sekolah pun kontrolnya setelah jam istirahat tidak memberi kesempatan sampah itu sampai penuh. Jadi begitu sampah jam istirahat anak-anak masuk, penjaga sekolah mulai mengolah sampah. Jadi sampah ini pengolahannya gampang. Jadi ketika sudah dipisah antara organik dengan anorganik, nanti penjaga sekolah akan memilah lagi mana sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Nah, masih bisa dibuat karya-karya kerajinan yang bernilai guna. Gitu biasanya. Jadi atau dijual. Kami kan punya bank sampah. Nah, jadi nanti uangnya terkumpul, nanti kita bisa buat untuk beli hal-hal yang penting lainnya. Seperti itu. Ada bank sampah. Dengan ada kejadian yang viral baru-baru ini Bu, seperti virus corona itu, ada dampak tidak ke lingkungan? Ada. Yang pasti anak-anak lebih hati-hati, lebih waspada, lebih baik meningkatkan diri, kesadaran tentang kebersihan lingkungan. Karena sumber virus kan yang pertama adalah kebersihan, yang kedua kan makanan bergizi, olah tubuh dan sebagainya. Yang jelas visi positifnya anak-anak lebih hati-hati, lebih meningkatkan kesadaran tentang kebersihan, terutama. Sisi negatifnya yaitu tadi rasa ketakutan masih ada. Tapi yang jelas guru sudah mensosialisasikan bahwa virus corona itu bukan untuk ditakutin, terus kami pun nggak boleh menciptakan suasana yang menakutkan, mencekam, tapi bagaimana anak diberikan kesadaran yang paling penting adalah banyak cuci tangan, gitu kan. Setiap selesai kegiatan, setiap mereka masuk sekolah, setiap memegang sesuatu lebih banyak mencuci tangan. Itu aja sih. Jadi positifnya itu anak lebih meningkat kesadaran kebersihan diri maupun lingkungan sekolahnya. Kalau negatifnya memang rasa takut itu pasti ada. Itu aja. Anak-anak udah tahu kok bagaimana sosialisasi membersihkan cuci tangan 6 langkah sesuai dengan ketentuan WHO itu kan. Saya aja nggak tahu. Oh, anak-anak bisa semua. Apalagi dari pihak Rumah Sakit Budi Kemuliaan Budar punya itu anak-anak SMK jurusan kesehatan itu selalu secara rutin mereka praktek ke sekolah, memberikan sosialisasi cuci tangan, didemokan lah gitu. Anak-anak udah hafal kok 6 langkah cuci tangan yang benar. Iya itu aja. Yang jelas dengan meningkatkan kesadaran kebersihan lingkungan sekolah, kami kemarin sudah mendapat 2 penghargaan. Pertama, sekolah kami diberi penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat Kota Batam. Kemudian ke tingkat provinsi kami juga masuk dapat penghargaan lagi di provinsi. Nanti bulan September 2020 nanti kami lanjut ke tingkat nasional. Sekolah adiwiyata itu sekolah yang berbasis lingkungan, terutama kebersihannya, kesehatannya, dan keasrian kehijauannya. Jadi di sekitar sekolah ini kan hijau nih. Itu pun anak-anak dan paguyuban kelas yang mengadakan penghijauan ini. Yang paling pasti edukasi tentang kebersihan lingkungan itu yang paling penting adalah pada anak-anak. Gitu. Kalau guru-guru dan sebagainya itu memberi teladan. Seperti itu. Kami lanjut ya Bu. Pertanyaan terakhir kami, apakah di sekolah Kartini 2 ini sudah pernah memperhatikan cara untuk berevakuasi dari gedung sekolah jika terjadi bencana? Baik. Untuk masalah evakuasi ini belum kami sosialisasikan ke anak-anak. Kami beranggapan sebenarnya resiko yang memungkinkan terjadinya Bencana. Nah, itu banjir ya, sesuai dengan situasi Batam. Tapi di area Kartini ini tidak ada sih, jadi belum ada area Kartini itu bukan termasuk area yang rawan banjir. Makanya kami belum sosialisasikan ke anak-anak. Tapi yang memungkinkan kalau kebakaran iya, karena kelas itu berdekatan dengan dapur. Nah, nanti rencananya kami akan memberikan sosialisasi rencananya, tapi belum sampai sekarang, baru taraf program.
program. Nanti akan kami sosialisasikan. Mungkin bisa. dari pihak lain kami bisa minta bantuan. Jadi karena kita bukan termasuk rawan banjir, belum sampai sih, tapi kalau kebakaran iya. Tapi bukannya tidak mungkin sewaktu-waktu pun Kartini kena, karena daerah ini kan dekat dengan Jodo ya, yang rawan banjir. Setiap hujan pasti banjir setengah meter kan. Iya. Perlu juga sih anak-anak diberikan sosialisasi itu, tapi belum saat ini memang belum dikasih. Mungkin pihak lain nanti bisa bantu kami. Oke, jadi segitu aja pertanyaan yang mau kami tanyakan kepada Ibu. Kurang lebihnya mungkin kita juga minta maaf kalau ada salah pertanyaannya. Ya, senang sekali loh didatangi anak-anak mahasiswa dari UIB ya. Ini kan suatu inovasi kreativitas anak-anak tugas ya. Iya. Dan kami harus respon itu dengan baik. Soalnya ini kan pendidikan edukasi.